Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu bahagia dan selalu bersemangat. Oh ya, di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali ngebahas, nge-share sebuah pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman yang seru banget buat kalian simakin dari awal sampai akhir, yaitu gue kembali lagi dan lagi gituan sama paman gue sendiri. Mungkin buat kalian yang udah pernah nonton video pertama gue ketika gue main sama dia, dan ini mungkin bagian dari kelanjutannya. Intinya mah ketika gue udah pertama kali main sama dia, ya otomatis gue pun kan jadi nggak canggung lagi, dan si paman gue pun juga dia udah tahu kalau gue begini. Jadi ya udah, gak usah berlama-lama ya menemani malam minggu kalian. Mungkin khususnya yang jomblo yang nggak kemana-mana, mendingan tonton dan dengerin cerita gue kali ini karena dijamin bakalan tumpah. So siapin dulu tisunya, terus lotion dan posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Jadi guys, ceritanya waktu itu gue main ke rumah paman gue. Gue tuh main ke rumah paman gue itu bukan karena memang niat ya, tapi karena emang gue selalu main sama sepupu gue. Jadi gue selalu ya main gitu. Main waktu itu ada yang berbeda guys. Jadi ketika gue main ke rumah sepupu gue itu, ternyata di rumah gak ada siapa-siapa. Ketok pintu, gue bilang salam segala macem, gak ada yang nyahut guys. Tapi pas ketika gue buka pintu, loh kok nggak dikunci gitu ya? Oh mungkin lagi pada di belakang kali ya, karena gue kan masuk lewat depan tuh. Jadi ya udah deh, karena gue udah biasa juga, jadi udah akrab juga, namanya juga saudara gitu ya. Ya udah deh, akhirnya gue masuk aja gitu tanpa harus dibukain pintu ataupun ada sahutan dari dalam. Gue buka pintu, gue pun masuk, dan ternyata ketika gue udah masuk, gue ucapin salam lagi, sepi-sepi juga nih, pada kemana gitu, padahal pintu belakang kebuka sih. Ya udah deh, karena dari ruang depan ke ruang tengah itu memang ngelewatin kamar paman gue. Gue secara nggak sengaja sih ngelihat gitu, karena memang pintu kamarnya tuh nggak kekunci rapat, jadi agak sedikit terbuka. Jadi kalau gue lewat pasti gue kelihatan sih area ranjangnya gitu. Dan juga gue sesekali teringat ketika dulu pengalaman pertama gue gituan sama dia dong. Jadi itu membuat gue tuh kayak deg-degan lagi tuh. Karena udah akhirnya gue pelan-pelan, karena gak ada jawaban dari orang rumahnya, gue langsung berinisiatif tuh, spontan aja, nggak tahu kok gue pengen ngelihat ke kamar paman gue ya waktu itu. Gue pelan, terus gue lihat dari celah pintu yang nggak tertutup rapat ini. Pas gue lihat, gue perhatiin ada paman gue guys. Paman gue yang perawakannya gempal, tinggi, terus berkumis. Dia lagi berdiri, tapi ada yang berbeda, bukan cuma sekedar berdiri sih. Dan itu yang ngebuat deg-degan gue makin naik ketika gue ngintip. Paman gue berdiri dalam keadaan tanpa apa-apa. Gila nggak tuh? Cuma kondisinya ngebelakangin pintu. Cuman gue juga nggak tahu dia lagi ngapain sih, karena tangan kanan itu gerak-gerakin ke area tengahnya gitu. Lagi ngapain sih gitu ya? Terus gue perhatiin juga dari belakang, dari ngintip ini, tangan kirinya pun bergerak juga. Gue langsung traveling, oh my god, deg-degan banget dong gue ngelihatnya. Kayaknya dia lagi ngegituin nya deh gitu. Soalnya kelihatan tuh gitu. Terus ketika gue perhatiin, gue makin naik ya, makin terbawa gitu. Gue langsung, aduh, ya gue juga bangkit ya ngelihat pemandangan kayak gitu, apalagi dulu pernah ngelakuinnya gitu. Terus tiba-tiba ketika gue ngintip dan agak dibukain lebih lebar, si paman menoleh mukanya, dan gue ketahuan ketika gue lagi lihat dia asik-asiknya gitu ya, dia ngeh kalau gue merhatiin dia. Dan pas ketika dia ngelihat gue ke gap dong. Aduh, gue malu, gue nggak bisa mundur lagi, gue langsung terpaku dan diam. Dan si paman langsung hayo gitu kan. Udah kayak gitu gue nggak mungkin kemana-mana dong, gue diam di depan pintu dan si paman nyamperin.
dan langsung buka pintu. Dan oh my god, dia full tanpa apa-apa nyamperin gue guys. Dan yang gue lihat dari belakang kayak lagi ngegituin nya gitu ya, ternyata dia tuh lagi nyukurin rambut-rambut yang ada di tengahnya. Karena ketika nyamperin gue itu dia bawa gunting, dan itu juga ngelihat ke area tengahnya lagi dirapihin karena memang sangat begitu tebel gitu ya. Terus ketika gue perhatiin dari atas sampai bawah gini, pas ketika ngelihat area tengahnya itu dalam keadaan bangkit, kok bisa ya? Lagi dirapihin, lagi dicukur sambil bangkit. Aduh, itu gue udah nggak tahan banget ngelihatnya gitu. Terus gue langsung salting sambil nunduk kayak malu gitu, dan gue langsung bilang sama dia, maaf paman, tadi masuk gak ada yang nyahut jadi asal masuk. Oh nggak apa-apa, santai aja. Emang pada kemana? Nah gue langsung ngomong gitu tuh salting, grogi, karena di depan gue ada sebuah penampakan yang bener-bener menggoda iman gue banget. Jadi itu gue nggak bisa banget bertahan lama-lama dengan kondisi seperti itu. Bayangin aja gitu. Dan si paman juga ketika gue ngobrol kayak gini-gini gitu, tangannya tuh malah megang nya dia, kayak sengaja ngasih kode buat gue tuh ngajakin gue secara nggak langsung gitu loh. Terus dia langsung jawab, oh si Bibi lagi nganter. Jadi si Bibi itu lagi nganterin sepupu gue, makanya pada sepi dan lewat pintu belakang. Oh jadi cuman sendirian aja nih? Iya nih, palingan juga bentar lagi pulang kok. Oh gitu. Gue langsung aduh, sumpah ya, ketika si paman sambil megang area tengahnya dan ngobrol sama gue, itu gue nggak tahan banget karena kan gue nunduk gini dan otomatis mata gue ngelihat dong. Terus karena gue udah terpaku diam salting, tiba-tiba si paman langsung narik tangan gue, sini katanya. Gue diajak masuk. Terus ketika udah kayak gitu, si paman berdiri di belakang pintu. Ayo katanya, bantuin. Hah? Bantuin apa nih? Rapihin. Oh iya ya udah, boleh. Ya gue seneng banget dong disuruh nyukurin rambut-rambut di tengahnya itu. Siapa yang nggak mau gitu kan? Ya udah, gue langsung jongkok, gue langsung ambil penyukur dan gue mulai rapihin. Ternyata dia itu belum lama ngerapihin, jadi masih sedikit berantakan dan lebat. Jadi saatnya gue yang ngerapihin. Ketika ngerapihin, otomatis dong muka gue itu deket banget sama nya dia. Jadi udah pasti apa aromanya. Dan aromanya itu aduh, gue udah bener-bener gak tahan nih, dibikin kayak gak tahan aja gitu. Udah ngelihat sekarang aromanya, aduh. Lalu gue pun mulai nyukur. Dan aduh, nyukur area-nya dia. Sementara keadaan si Joninya itu dalam keadaan bangkit sebangkit-bangkitnya gitu, keras. Gimana gue bisa fokus gitu. Sesekali gue mendekat, gue pengen hap gitu ya. Tapi gue tahan dulu, gue rapihin lagi sampai beberapa kali. Gue juga di tangan kiri gue ini kan sisa rambutnya tuh gue ginihin gitu kan. Duh, pokoknya itu bener-bener menambah suasana dan rasa gue tuh yang makin naik banget guys. Gue nggak fokus banget ngerapihinnya karena memang si Joninya itu udah bener-bener ngajakin banget. Dan gue kan percepat tuh, nggak mau lama-lama gitu karena takut nanti keburu datang gue nggak ngapa-ngapain gitu. Dan singkat cerita, gue udah kelar tuh, di tangan kiri gue udah banyak banget rambutnya. Dan gue langsung bilang sama paman gue, udah kelar nih. Oh iya, rawi ya, pinter katanya. Iya dong. Terus setelah kayak gitu pengen di ini ya aromanya digituin sama gue. Bener-bener ya aromanya paman, suka banget deh. Dia senyum. Ya udah, makasih ya sebagai hadiahnya. Nih, karaoke katanya. Ketika dia bilang kayak gitu ya gue langsung dong, gue nggak nunggu lama, gue mendekat, gue langsung pegang. Yang tadi gue nggak berani banget megang karena nggak ada izin dari dia, sekarang gue pegang, terus gue mulai yang karaoke.
aduh itu karaoke loh guys, dia full. Dan gue sih belum ngelepasin area atas dan area bawah ya, karena cuman karaoke. Cuman kayaknya lebih enak kalau misalnya gue open area atas. Ketika beberapa saat gue ngelakuin karaoke, gue mundur dulu, gue open close ya area atas gue, dan gue lanjut karaoke lagi. Dan bener aja itu rasanya enak banget. Aduh, bener-bener dijapu deh waktu itu ketika gue pertama kali karaoke dia gitu kan. Dan itu terjadi lagi, apalagi ini setelah gue ngerapihin rambut-rambut lakinya gitu. Aduh itu sangat apa ya, menambah suasana, rasa, dan juga perasaan gue tuh bener-bener dibikin naik banget guys. Apalagi sesekali kan dia tuh begini gitu. Dan itu ternyata area ininya juga aromanya bener-bener khas banget, kayak dia tuh pulang dari mana belum mandi, jadi bener-bener aroma badannya tuh khas laki banget gitu. Itu bikin gue makin naik, makin semangat ngelakuin karaoke-nya. Terus waktu itu entah kenapa, karena gue udah beberapa saat ngelakuin karaoke, dia udah keenakan ya, gue tuh pengen nyoba yang lebih sama si paman ini tuh, ngelakuin hal itu gitu. Kira-kira dia mau nggak ya. Terus gue langsung bangun. Pas gue bangun, tiba-tiba gue dipaksa dibalikin badan, langsung dari belakang digini sama si paman. Langsung gue bilang, mau ngapain? Udah diem deh katanya. Dia langsung bilang diem gitu, nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba gue disuruh nurunin area bawah gue, dan setelah diturunin, tiba-tiba dia kayak gitu kan ya ke tangannya. Dan oh my god, ternyata benar, tanpa gue minta dia ngerti sendiri. Dan terjadilah di kamarnya gue digituin. Dan itu rasanya enak banget, walaupun dalam keadaan kondisi berdiri kayak gitu. Dan cuman kondisi berdiri aja, sambil pintu dibuka takut ada yang datang dan yang masuk, ya udah dia gerakin maju mundur. Dan gue ya keenakan sih, sambil gue lihat dari pintu ya, takut ada orang, sambil gue digituin sama dia. Jadi gue tuh sedikit jongkok ya, berdiri padahal sih setengah jongkok gitu, sambil lihat ke pintu gini gitu, dan sambil gue dienakin sama dia. Oh my god, rasanya bener-bener aduh, gue pengen berekspresi suara, takut gimana tapi gak tahan lagi. Ya udah, akhirnya gue pun mengeluarkan ekspresi suara sepelan mungkin. Dan tak lama kemudian, karena memang mungkin si paman juga lagi naik banget ya, dan gak berlama-lama dia kok gerakannya makin cepet. Dan ternyata akhirnya dia tumpah guys. Itu gila, setelah tumpah bukannya dilepasin malah didiemin. Ya udah, gue pun begini karena gue nggak mau ngelepasin momen enak itu kan. Jadinya gue setelah dia tumpah ya, gue pun beberapa saat kemudian gue juga tumpah, dan itu beleberan loh ke lantai. Setelah gue kelar tumpah ya gue buru-buru dong, gue nggak mungkin diem lama-lama, takut ada yang datang, dan harus bersihin juga itu yang tumpah. Terus udah kelar, semuanya udah kelar, dan gue udah rapihin rambut-rambutnya si paman yang tadi gue cukurin, dan juga bekas tumpahan gue juga. Gue langsung buru-buru keluar, si paman juga sama. Untungnya belum bibi gue belum datang dan sepupu gue belum datang, jadi aman-aman aja sih. Pas keluar gue, gimana tadi, enak gak digituin? Enak, mau lagi nanti ya, gampang tanya. Iya, makasih. Terus dia langsung ke kamar mandi dan mandi. Ya udah, gue nungguin di ruang TV, dan tak lama kemudian bibi dan sepupu pun datang. Itulah guys pengalaman yang bener-bener nekat dan anti mainstream banget ya. Dan itu rasanya tuh enak banget, aduh. Oke guys, thank you banget ya buat kalian yang udah dengerin cerita gue kali ini. Gimana? Tumpah nggak? Semoga tumpah ya. Pokoknya nantiin lagi cerita gue berikutnya, tentunya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. See you next time and bye.